Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Wiwin Ademia dengan NIM C1M023138, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang produksi metabolit sekunder pada gaharu. Saya akan mulai menjelaskan tentang proses metabolit sekunder gaharu. Gaharu adalah kayu yang berasal dari pohon tropis dengan nama genus Aquilaria, terutama Aquilaria malacensis. Gaharu memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian getah membeku dari batang yang disebut gubal. Nilai ekonomi gaharu tinggi. Ini dikarenakan kandungan senyawa-senyawa unik yang memberikan aroma dan sifat-sifat medis yang beragam. Selanjutnya, metabolit sekunder. Definisi metabolit sekunder, senyawa yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan tetapi berfungsi dalam pertahanan tanaman. Contoh-contoh metabolit sekunder yang ditemukan pada gaharu antara lain alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan tanin. Masing-masing jenis senyawa ini memiliki sifat-sifat yang unik dan beragam, seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Alkaloid misalnya dapat berperan sebagai agen antibakteri dan antivirus, sedangkan flavonoid dikenal dengan kemampuan antioksidatif yang kuat. Proses pembentukan. Proses pembentukan metabolit sekunder pada gaharu melibatkan jalur biosintesis yang kompleks. Metabolit primer seperti asam amino dan glukosa diubah menjadi metabolit sekunder melalui serangkaian reaksi kimia. Faktor-faktor lingkungan seperti stres serangan jamur, kelembapan, dan suhu juga mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Stres lingkungan dapat meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis, sehingga meningkatkan produksi metabolit sekunder. Misalnya, ketika tanaman Aquilaria malacensis mengalami stres akibat serangan jamur, maka akan mensekresi lebih banyak alkaloid dan terpenoid untuk membantu melawan patogen tersebut. Kandungan metabolit. Daun gaharu mengandung berbagai jenis metabolit sekunder yang signifikan. Berikut adalah kandungan metabolit sekunder pada daun gaharu. Yang pertama, alkaloid sebanyak 1,65 sampai 4,20%. Jenis-jenis alkaloid yang ditemukan termasuk kuinin dan strigolactan yang memiliki aktivitas neuroprotektif dan regulasi tumbuh. Yang kedua, saponin sebanyak 2,47 sampai 4%. Saponin pada gaharu memiliki efek surfaktan yang baik dan dapat digunakan sebagai deterjen alami. Yang ketiga, tanin sebanyak 0,69 sampai 2,70%. Tanin berperan sebagai antioksidan kuat dan dapat digunakan dalam produk kosmetik untuk melindungi kulit dari kerusakan oksidatif. Dan terakhir, total fenol sebanyak 29,70 sampai 54,68 mg per liter. Total fenol mencerminkan kadar overall antioksidan pada sampel gaharu. Kandungan metabolit sekunder ini sangat beragam dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi medis dan industri. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah metode ekstraksi. Untuk mengisolasi dan mengidentifikasi metabolit sekunder pada gaharu, beberapa metode ekstraksi digunakan. Metode ekstraksi yang umum adalah menggunakan pelarut metanol. Pelarutan dengan metanol efektif dalam mendestruksi membran sel dan melepaskan komponen non-polaris seperti terpenoid dan alkaloid. Selanjutnya, setelah proses ekstraksi selesai, uji fitokimia dilakukan untuk menentukan jenis dan konsentrasi metabolit sekunder. Uji fitokimia melibatkan pengujian spektrofotometrik dan kromatografik untuk identifikasi senyawa-senyawa tertentu.
analisis lebih lanjut menggunakan kromatografi gas massa atau GCMS untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak. GCMS berguna dalam deteksi dan identifikasi molekul organik berdasarkan massa molar dan pola fragmentasi gas fase. Potensi aplikasi. Metabolit sekunder pada gaharu memiliki potensi aplikasi yang luas dalam bidang farmakologi dan industri. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi. Di bidang farmakologis, di antaranya yang pertama antioksidan. Senyawa-senyawa antioksidan pada gaharu dapat melindungi kerusakan sel dan jaringan dari radikal bebas, sehingga berpotensi sebagai obat anti penuaan dan anti kanker. Yang kedua, antimikroba. Senyawa-senyawa antimikroba dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, antiinflamasi. Senyawa-senyawa antiinflamasi dapat digunakan untuk mengobati peradangan dan penyakit inflamasi lainnya. Selanjutnya di bidang industri. Di antaranya yang pertama parfum. Aroma unik dari gaharu membuatnya sangat berharga dalam industri parfum. Yang kedua, kosmetik. Metabolit sekunder pada gaharu dapat digunakan dalam produk kosmetik untuk meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Yang ketiga, produk kesehatan. Ekstrak gaharu dapat digunakan dalam produk kesehatan seperti suplemen dan obat-obatan alami. Dalam konteks industri parfum, ekstrak gaharu digunakan sebagai bahan dasar pembuat fragrance premium karena aroma spesifiknya yang tak bisa ditandingi oleh bahan lain. Di bidang kosmetik, ekstrak ini dimanfaatkan sebagai bahan aditif utama dalam produk skincare dan hair care karena propertinya yang ampuh menjaga integritas kulit dan rambut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Produksi metabolit sekunder pada gaharu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan biotik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan gaharu, terutama dalam pengembangan metode ekstraksi yang lebih efektif dan mengidentifikasi potensi aplikasi yang lebih luas. Dengan demikian, gaharu dapat digunakan secara lebih optimal dan berkontribusi pada pengembangan produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Baiklah, itu saja dari saya mengenai produksi metabolit sekunder pada gaharu. Sekian dan terima kasih.